wawancara. Tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Ada yang kena pasal 378, ada juga yang kena pasal 340, ada juga yang kena pasal 372, ada juga yang kena pasal 209. 378 kasus penipuan, 340 kasus pembunuhan, 372 kasus penggelapan, 209 kasus Selamat malam pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis ada di kantor kuasa hukum AM Munir dan rekan-rekan. Selamat malam. Malam Bang Kumis. Nah, kira-kira ini Bang Kumis manggil abang ini apa nih? Apakah Agus, apakah Munir, apakah Misbahun? Waduh, banyak sekali Nah. permohonan ini. Pilihan. Bagaimana kalau AM aja? AM. Iya. Luar biasa, singkat tapi padat. Tapi bukan anggur merah Ya. ya. Bung AM, AM. begitu kan? Iya, boleh. Bung AM, langsung saja ke pertanyaan ini. Karena kemarin Bang Kumis lihat, Ya. Bang AM ini mendapatkan satu klien yang lawannya cukup luar biasa, konon. Waduh, yang mana nih? Nah, kemarin yang di Cilegon, Ya. Ibu Ratu yang konon punya masalah dengan pejabat tinggi seorang wakil gubernur, katanya begitu. Waduh. Ini Bang Kumis dengar saja ini masalah ini. Bang Kumis matanya di mana-mana. Gitu loh. Padahal belum kita untuk publikasikan, masih kita simpan ya. Ya. Tapi Bang Kumis tetap saja mendengar. Ya. Tapi namanya channel Bang Kumis Berbagi ya, selalu update. Orang lain belum tahu, ya, bila ya, perlu ya. Bang Kumis itu harus tahu. Berarti ini wajib dijawab. Saya kira ini untuk publik, untuk masalah pengetahuan hukum juga, untuk warga gitu loh, ya kan? Siap. Eh, Ya, ya, ya. Ini bagaimana ceritanya orang Cilegon sampai memberikan kuasa hukum Mm-mm. kepada Bapak atau Bang AM ini? Ya, ya. Terima kasih kepada Kak Bang Kumis sudah jauh-jauh datang ke Ya. sini malam-malam menyempatkan waktunya ya. Cuma sekedar bertanya. Ya. Perkara yang ditangani oleh kantor AM sampai sejauh lawan wakil gubernur, Ya. Bang Kumis tahu. Itu justru tertariknya karena lawannya ini loh. Ini pejabat publik ya, seorang wakil gubernur. Ya. Kok punya masalah gitu loh sebenarnya. Coba gimana ceritanya sampai Bang AM ini mendapatkan, bahkan sudah ditandatangani surat kuasa hukumnya. Tahu juga. Saya tahu juga ya. Iya, iya. Ditandatangani kedua pihak dari Ibu Ratu dan Pak Bang AM ini. Gimana ceritanya ini? Jadi begini Bang Kumis. Kebetulan klien kami itu karena udah menyebutkan Ibu Ratu ya. Iya. Jadi Ibu Ratu ini adalah merupakan seorang pengusaha. Di waktu beberapa hari yang lalu ada teman kita ya dari media, seorang itulah yang udah media yang tidak diragukan lagi, Ya. menghubungi kami memohon agar rekannya itu bisa didampingi atas permintaan Ibu Ratu itu. Ya. Yang ternyata adalah permasalahan tersebut menyangkut dengan seorang wakil gubernur. Ini Gitu. yang bikin Bang Kumis penasaran gitu kan, pengen tahu. Iya. Walaupun istilahnya hanya sesentingan lawannya wakil gubernur, tapi Ya. kan yang saya pengen tahu gitu kan, dalam seorang klien pasti kan menyebutkan Ya. persoalan yang menyangkut hukumnya itu loh. Bang. Ya. Bisa nggak Bang AM mencari apa sih sebenarnya yang perlu dilindungi ya,
agar keadilan klien abang ini terpenuhi gitu loh, kasus apa sih? Sebenarnya perlu digarisbawahi ini, Pak Gus. Kami hampir tiap hari berhadapan dengan media. Ya. Apabila bukan Bang Kumis yang datang, Wah. kami tidak akan membuka Terima permasalahan kasih. ini. Terima kasih. Jadi belum waktunya Ya. gitu ya. Tapi karena penandatanganan kuasa itu sudah dilakukan, maka akan sedikit saya bocorkan permasalahan ini. Kenapa harus sedikit? Biar penasaran penonton. Biar penasaran. Oke, coba. Biar Bang Kumis mau bersilaturahmi lagi ke kantor AM Ya. dan untuk ditampilkan di episode berikut. Ya. Mungkin mau di live ini ya. Ya. Oh. Nanti Iya. pemirsa ya, ini mudah-mudahan sebenarnya harapan Bang Kumis itu bukan sedikit. Karena Bang Kumis itu kalau mengubar sebuah berita itu harus tuntas gitu kan. Tapi ya itu hak Bang Munir juga untuk sedikit memberi bocoran tentang pasal-pasal apa aja sih yang dilakukan oleh seorang wakil gubernur ini. Jadi sewaktu sebelum penandatanganan kuasa kemarin malam tanggal 19 ya maaf, tanggal 19 Juli 2021, aduan yang kami terima dari Ibu Ratu tersebut itu terkait dugaan adanya penipuan dan atau penggelapan. Itu yang diutarakan oleh klien ya. Setelah itu kami dengar ceritanya, ternyata klien kami ini sebelumnya adalah merupakan pengusaha sampai saat ini. Yang dimaksud kalau sebelumnya itu pengusaha properti klaster yang berada di Depok, Bekasi, Tangerang, ada beberapa tempat. Nah kebetulan wakil gubernur yang disebut-sebut dikadang-kadang oleh Bang Kumis ini sebenarnya saat itu beliau itu belum menjabat. Wah, ini akhirnya kan Ya, jelaskan bahwa belum menjabat. beliau berarti belum wakil Belum. gubernur, masih seorang pengusaha juga. Iya. Coba lanjutin, menarik juga akhirnya. Jadi beliau ini seorang pengusaha, seorang miliarder juga. Kebetulan membutuhkan suntikan dana atas kebutuhan properti mungkin ya. Proyek lah, satu proyek ini, proyek itu gitu yang kami nanti akan sampaikan secara detail ya mungkin ya nanti ya. Setelah data keseluruhan kita terima. Nah, akhirnya klien kami tersebut mengesuk atas permohonan si R itu. Kami untuk sementara Bang Kumis ya, kami sebutkan inisial saja gitu ya. Mengesuk beberapa miliar. Yang pada akhirnya kerjasama yang dilakukan tersebut itu ingkar, bukan prestasi. Harusnya seumpama Bang Kumis itu yang memberikan keuangan sebanyak sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, harusnya mendapatkan keuntungan sekian yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian, itu akan memenuhi keseluruhan keuntungan apabila itu didapatkan secara bersama-sama, kan begitu. Atas aduan itu juga kami tidak sepihak mengikuti langkah klien, tapi kita saring dulu apakah ini suatu tindak pidana ataukah ini suatu perbuatan perdata. Ya, betul. Kita saring, kita gelar perkara dengan tim ya. Nanti untuk keputusan saat ini memang ada suatu perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh yang katanya Bang Kumis adalah wakil gubernur ya. Nah, itu suatu resiko ya, suatu resiko jabatan yang menyandang gitu. Walaupun kita menyebutkan atau individu seseorang, akan tetapi mempunyai jabatan juga mungkin hak Bang Kumis juga sebagai media untuk kami media justru agar bisa mengklarifikasi karena yang Bang Kumis terima informasi ini adalah lawannya seorang wakil gubernur gitu loh ya kan? Tapi maaf saya belum bisa menyebutkan wakil gubernur Ya. mana ya. Ke pertanyaan satu lagi ya Bang, karena anggap saja seandainya betul bahwa lawan yang akan dihadapi ini seorang wakil gubernur, anggap saja ini kan dalam arti kata bisa tidak bisa iya Seandainya ya. Seandainya Pengen tahu tidak? kan itu bukan hal mudah karena
ya tanda kutip kita agar di Indonesia ini hukum kan kepada siapa saja harus kita tegakkan kan itu kan. Ya. Tapi tidak sedikit kasus-kasus kalau kita menyangkut lawannya seorang pejabat tinggi, kadang-kadang kita juga mental juga, Bung. Mental apa oleng? Dalam arti ya sedikit goncang gitu kan. Ya. Keadilan itu akhirnya tidak berpihak kepada yang kecil. Ini nampaknya kok Bang Aim ini pede banget gitu loh. Ya. Ini lawannya bukan orang sembarangan loh. Bukan sembarangan ya. Iya. Ya, tapi Apa kan sih nanti yang akan dilakukan setelah penandatanganan surat kuasa oleh klien ini, Bro? ya. Pertanyaan ini sangat berbobot. Sangat berbobot. Jadi apa yang diutarakan oleh Bang Kumis ini ada benarnya, Ada salahnya. ada kurang tepatnya juga. Ya, kurang tepat. Ya. Jadi apalagi Kapolri yang sekarang nih. Ya. Nah, Kapolri yang sekarang ini beliau dikala 100 hari menjabat sudah jelas mengutarakan bahwa hukum itu akan kami buat tajam ke atas, Mantap. tumpul ke bawah. Artinya yang sebelumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas itu semoga ini menjadikan doa dan berkah bagi masyarakat Dan penyemangat untuk dan para penyemangat. pengacara. Iya, siap boleh. Gitu kan. Yang lebih tentunya lagi buat para pencari keadilan. Nah, di sini alhamdulillah lah ya Kapolri baru juga udah mengutarakan itu, mungkin pejabat-pejabat publik lain termasuk dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung mungkin juga sangat mendukung atas program tersebut. Adapun terkait dengan pertanyaan Bang Kumis yang apakah mungkin nanti permasalahan ini oleng, ya saya jawab secara real. Jadi bisa terjadi yang dikhawatirkan oleh Bang Kumis ini, apalagi pertanyaan Bang Kumis berbobot. Bang Kumis sudah merupakan media ternama. Tapi bisa terjadi apabila itu yang menangani adalah Bang Kumis. Karena bukan bidang